mau ikut ini Pak demo. Bukan. Saya kan detektif Pak, menyamar, saya habis menyamar. Ya juga Pak, saya lupa Pak, saya udah keseringan jualan roti bakar, saya lupa kalau kita tuh sebenarnya kantor detektif Pak. Itu kan Iya. set hustle kita Pak, indis ekonomi kita tuh Pak, set hustle Pak. Kan sebenarnya roti bakar tuh untuk penyamaran juga. Oh iya betul. Tapi kita kasih tahu orang-orang kan jadi ketahuan. Tapi kita kayak enjoyan untuk jualan roti bakar dibanding jadi kasus Pak. Karena lebih sukses. Betul. Jadi kasus ini. Betul, susah banget sekarang kan kasus-kasus. Iya, apa saya nikah aja? Alhamdulillah sih Pak. Enggak, cari calonnya dulu dong. Cari yang nikah. Cari yang kaya. Tapi saya itu takut dapet ini apa pacar yang toksik gitu Pak. Ih, menakutkan. Kenapa dia? Ya maksudnya kan biasanya saya sih nggak pernah dapet pasangan toksik. Oh nggak pernah, ya syukurlah. Ya kalau kata saya Bapak ya, apa? Nikmati hidup Pak. Iya oke lah. Tuh, tapi Bapak ya ngomong-ngomong tentang pasangan-pasangan ini Pak. Apa tuh? Jadi ada pasangan kampanye. Wow. Jadi ada ini Pak. Ada cerita, bukan cerita sudah. Pokoknya tragedi sebuah kasus kemarin terjadi ya, kan kita tinggal di Bandung ya. Yep. Biar rumahnya tuh ya kurang lebih 40 menitan dari sini Pak. Oh ya, apa? Berita apa tuh? Nah, jadi ada sepasang kekasih nih Pak. Apa? Dia itu menyekap pasangannya di rumahannya Pak. Oh di ini. Betul. Di apa? Iya disiksa apa ya, habis-habisan Pak. Disiksa Pak. Oke. Gimana tuh? Nih ya Pak, saya ceritakan. Oke. Dahulu kala. Dahulu kala. Sorry. Jadi Pak nih ya, seorang wanita berusia 29 tahun disekap dan disiksa oleh pacarnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Betul, 3 tahun Pak. Wanita berinisial YTR dengan umur 29 tahun ditemukan dalam kondisi kritis di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung Pak. Oke. Pada tanggal 10 Juni 2026, setelah pihak keluarga menerima pesan WhatsApp misterius dari orang yang tidak dikenal. Oh, ini berarti baru nih 10 Juni ya? Betul, baru-baru ini Pak, ini masih hangat. Oke. Tuh bahkan nanti diceritain itu Pak. Oke. Nih ya, sebelumnya korban itu dilaporkan telah menghilang dan hilang kontak selama kurang lebih 3 tahun semenjak tahun 2023. Setelah menjalin hubungan dengan kekasihnya yang berinisial TH Taufik Hidayat sebagai pelakunya Pak. Ya. Nah, keluarga korban yang sampai di rumah sakit pun kaget melihat korban dengan sejumlah luka yang dialaminya Pak. Oh berarti ini tuh si wanita tadi. Betul. Itu tuh menghilang awalnya. Betul, menghilang. Tapi setelah 3 tahun tiba-tiba ada yang ngabarin tuh. Betul. Setelah masuk di rumah sakit Hasan Sadikin, dan ketika didatangi keluarganya kondisinya naas banget Pak. Oke, ngerikan ya. Tuh saya melihat fotonya. Wah kasihan sih Pak, sedih si Iba. Itu Pak Nabi Adam. Nabi Adam sorry Pak. Nabi Adam kenapa tuh? Sudah bisa nih Pak. Udah bisa itu langsung berpikir 2 kali. Apa tuh? Apa ini waktunya saya turun? Oh, ini iblis pun minder. Betul. Iblis pun geleng-geleng, kayaknya saya nggak sesetan Anda. Oke. Berarti sangat-sangat kejam ya? Kejam banget Pak ini Pak. Aduh, astagfirullahaladzim Pak, ngeri banget. Nih korban mengaku kepada dokter bahwa ia terjatuh dari kamar mandi. Namun dokter menaruh curiga karena melihat kondisi korban yang mengenaskan. Oke. Akhirnya korban pun mengaku telah disekap dan disiksa oleh pacarnya Taufik Hidayat selama 3 tahun. Korban sempat takut jujur kepada dokter dan mengaku jatuh di kamar mandi karena mengalami trauma berat akibat intimidasi pelaku. Sampai dia trauma ya. Sampai tidak mau mengakui ke dokter ya. Betul. Okay. Ya karena ya itu si pasangannya tuh benar-benar mengintimidasi karena kan selalu diancam sama si cowoknya si Taufik Hidayat ini. Iya. Oke. Nah, korban mengalami luka dan penganiayaan berat yang sangat memprihatinkan akibat disiksa secara berulang menggunakan tangan kosong, helm, benda tumpul hingga senjata tajam. Kondisi fisiknya saat ditemukan meliputi wajah yang hancur, bibir bagian atas hilang, luka infeksi bernanah di kepala akibat benturan, luka bacok di kaki, luka sayatan, serta bekas sundutan rokok, Pak. Jadi udah dipukul pakai tangan kosong, pakai helm, terus sampai ke benda-benda ya. Apa bahasa Indonesia didagorin tuh Pak?
Dijedukin. Selama Sunda itu, Pak. Emang iya. Dibenturin ke tembok. Ya, dibenturin ke tembok. Berarti ini dilakukan selama 3 tahun. Betul, dan selalu diancam. Oke, kasihan. Ini pelakunya, Pak. Background seorang pelakunya nih. Terduga pelaku adalah pacarnya sendiri, Taufik Hidayat, yang diduga sebagai debt collector di wilayah Bandung. Oke, itu pekerjaannya ya. Betul, penyekapan dan penyiksaan tersebut dilakukan di sebuah rumah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pantesan kata bapak deket. Betul, 30. Iya. Saya ke spill tepat perkas rahasia kita, Pak. Bapak kan tidak spesifik. Oh, betul. Spesifik. Dalam kurun waktu 3 tahun, YTR diduga dibawa berpindah-pindah tempat tinggal dan sejumlah wilayah di Bandung di sekitarnya sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga korban. Oh, jadi nomaden dia, Pak, di Bandung. Iya, maksudnya ini untuk menghilangkan keberadaannya. Betul, menghapus jejak lah ya. Iya, menghapus kayak jejak dari Peter Pan. Iya, benar. Menghapus jejak dari ini keluarga korban ya. Anjir. Emang bener kayaknya diculik deh. Diculik atau gimana sih? Nah, nanti dijelaskan ya, Pak. Oke. Keluarga korban resmi melaporkan pelaku ke Polda Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk korban, keluarga, dan para saksi guna mengantisipasi ancaman serta memastikan fakta kasus terungkap dengan aman. Oke. Selain menganiaya fisik, Pak, pelaku juga diduga membuat korban mengalami kerugian material senilai kurang lebih 52 juta. Barang berharga milik korban tuh hilang. Gitu. Tapi sebelumnya tuh ini belum menikah ya mereka ya? Betul, mereka masih pacaran, Pak. Oh, masih pacaran. Oke. Pelaku terancam dijerat pasal 466 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berat, Pak. Kasus ini juga mendapat kecaman keras dari Komisi 3 DPR RI serta pengawalan dari Kemenham Jawa Barat untuk pemulihan medis dan hak-hak korban. Oh, ini udah sampai ke DPR nih bahkan. Betul. Ya? Komisi 3 nih. Kayaknya Bang biar kelihatan kerja aja. Mungkin kasusnya serius. Betul, tapi yang serius ini pelanggaran HAM aja, Pak. Betul. Jadi sempat juga, Pak ya, ketika korban masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin tuh ada beberapa juga sebenarnya dari media juga. Ada satu video juga yang si wanitanya tuh diwawancara nih, Pak. Nah, ini isinya nih, Pak. Oh, apa tuh? Menjelaskan tentang kondisi yang terjadi di pengalaman dia selama 3 tahun itu. Nih, dalam wawancara yang beredar di internet dengan korban nih, Pak. Korban mengaku tidak pernah keluar kos karena sudah tidak bisa melihat. Oke. Saat disiksa walau hanya mengeluarkan suara sedikit, pelaku makin menyiksa korban. Oke. Korban sering dipukul di bagian mata, lalu telinga, kaki, bahkan korban dipaksa untuk bikin tato nama dan wajah pelaku. Saat korban sudah tak melihat, pelaku tidak mengurus korban. Korban hanya diberi makan 1 kali sehari. Jarang mandi, buang air pun memakai pampers. Saat pelaku bekerja, ia sering di rumah dan rumah selalu dikunci. Oke. Korban mengaku diantar ke RS oleh yang punya kosan pakai mobil, sedangkan pelaku memakai motor. Setelah di rumah sakit 2-3 hari, keluarga korban datang dengan melihat korban yang tak terurus, kukunya panjang dan kepalanya mengeluarkan banyak darah, Pak. Oke. Korban mengaku dulu bekerja, namun atasan korban selalu mengkonflik dengan pelaku. Akhirnya, karena tidak enak, korban pun memilih resign. Barang miliknya seperti motor, iPhone, BPJS, uang diambil pelaku dan alasan buat sehari-hari gitu. Dengan alasannya itu buat sehari-harinya, Pak. Uang yang diambil pelaku dipakai untuk membeli rokok dan miras, sedangkan korban hanya dikasih jajan dan makan hanya sekali atau 2 kali gitu. Korban pun mengaku ingin pelaku ditangkap dan dihukum mati, Pak. Oke, berarti ini selama 3 tahun itu yang dilakukan Betul. pelaku ya terhadap korban. Jadi udah gak diurus, disiksa. Iya. Gak dikasih parah sih. Parah sih kalau ngelihat di sini. Ini lebih enak hidup di penjara kalau gini, Pak. Betul. Ini kan sebenarnya apa ya alasannya dia melakukan hal ini ya, si pelaku tuh? Wah, saya tidak tahu itu, Pak. Mengeluarkan suara sedikit pun. Betul. Bahkan misalkan dia sudah ya betul. Saya kan dengar ininya ya, dengar rekaman audionya. Jadi ketika korbannya dipukul kayak misalnya bapak dipukul, angkatnya kayak gitu lah.
Itu dipukul lagi sama dia, Pak. Oh, makin terus dipukul tuh. Makin kencang. Oke. Ini jahat banget ya. Betul. Nah, saat pengejaran pihak kepolisian atau dari Polda Jabar. Oh, ini udah ditangkap. Betul. Oke. Mengonfirmasi bahwa pelaku terus berpindah-pindah lokasi beberapa kali berhasil meloloskan diri saat hendak digerebek, Pak. Pelaku yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polda Jawa Barat pada Selasa petang 23 Juni 2026 di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Oh, berarti awalnya dia kabur-kaburan tuh. Betul. Dia viral juga sih di internet. Iyalah. Mau kemana lagi coba? Orang diteror, Pak. Maksudnya tuh yang apa ya? Yang ngincer tuh udah bukan polisi lagi ya. Iya, betul. Bahkan warga-warga Indonesia pun ya, seluruh Indonesia ya. Penangkapan pelaku tak lepas dari peran Pak Dadang nih, Pak. Oh, siapa nih Pak Dadang? Ia adalah rekan kerja Taufik. Oke. Pak Dadang menjelaskan dia ditelepon pelaku yang minta perlindungan karena wajah pelaku yang viral di internet dan telah menyebar. Oke. Pak Dadang mengira pelaku menghubunginya karena salah satu anak Pak Dadang adalah seorang anggota polisi. Oke. Pak Dadang pun memberi dua solusi, yaitu menjadi buron dikejar-kejar selamanya atau menyerahkan diri. Setelah berpikir panjang, Taufik pun memilih menyerahkan diri. Oke. Akhirnya Pak Dadang pun menelpon pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun akhirnya menyusun mekanisme penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku. Pelaku ditangkap saat menuju kediaman Pak Dadang. Oke, oh ada peran Pak Dadang. Betul. Ya di sini ya berarti ya. Karena spektrum kasus yang cukup luas nih, Pak. Polda Jabar melibatkan berbagai direktorat atau reserse, narkoba, cyber, krimum dan krimsus, Pak. Oke. Bukan makanan tadi. Ya ini untuk mendalami rekam jejak pelaku selama bekerja sebagai debt collector. Jadi mereka tuh mengirimkan yaitu dari direktorat reserse, narkoba, cyber, krimun, dan krimsus. Pokoknya banyak ini anjing mereka. Polisi juga menelusuri dugaan keterlibatan TH dalam tindak pidana lain termasuk narkotika serta memeriksa beberapa perusahaan tempatnya bekerja. Ya, makanya mereka pakai itu bahkan nih, Pak. Ini cabang. Bahkan Bapak Aing, Pak. Pak Dedi. Betul, dia pun ngebonti kan. Iya betul, saya sempat lihat tuh. Betul, dia ngelarin bonti untuk siapapun yang melaporkan bukan memberitahu lokasinya dia di mana. Nangkep lah istilah kayak itu. Akan dikasih biaya gitu lumayan besar sih, Pak. 200-an lebih juta lah. Lumayan besar itu. Tapi benar sih, maksudnya maksudnya enggak takut ya si Taufik itu. Udah sama dibonti satu. Terus si mukanya tuh udah beredar kemana-mana. Di sosial media, di TikTok, di Instagram, di Twitter pun udah maksudnya udah menyebar, stres juga gitu. Betul. Ya, mau kabur kemana dia? Manapun udah nggak bisa. Iya. Makanya mungkin pas dirinya kabur-kaburan itu, dia pun kepikiran, ini aing aman gak ya? Makanya tadi telepon si Pak Dadang gitu. Karena merasa kayaknya aing bisa nih ke Pak Dadang karena dia punya BK polisi. Ya dia udah apa ya? Hopeless itu. Betul, tingkat kriminalnya pun udah dibilang bukan kriminal juga, lebih ke apa ya? Nuraninya ya, maksudnya secara ini kan HAM juga udah pelanggaran yang sangat-sangat keras gitu ya. Istilahnya kalau orang lihat kalau si misalnya korban tuh kita mempertanyakan gitu manusiawi si pelaku betul secara manusiawi ya. Pak Dadang pun bilang kayak gini sebenarnya di wawancara ya. Dia tuh bilang bahwa mana milih mana gitu. Kamu milih mana? Milih dikejar-kejar selamanya sama polisi, walaupun nanti dikejar-kejar terus ketangkap pun mana bakal ditembak gitu, atau dipukul-pukul sama warga sampai meninggal, atau mendingan menyerahkan diri. Betul. Bahkan saya juga lihat videonya ketika kasus lagi adegan penangkapannya si pelaku ya, Pak. Itu satu warga turun, Pak. Iya jelas. Dikeroyok gitu, Pak. Iya pasti dikeroyok gitu. Saya bukan kasihan sama Pak Taufik Hidayatnya, Pak. Polisinya, Pak. Kewalahan dia, Pak. Ya yang nge-backup tuh saya lihat cuman 3 orang lah, 4 orang. Satu RT turun gimana, Pak? Saya lihat tuh pas ditangkap, maksudnya pas
awalnya baru ketangkap tuh. Sebelum dibawa ke rumah Pak Dadang tuh kan sebenarnya di rumah Pak Dadang dulu harus ke polsek. Betul. Pas ditangkap tuh. Pas dinaikin mobil terus ke rumah Pak Dadang itu si pelaku tuh masih ngobrol-ngobrol santai dengan polisi. Iya betul. Masih ngobrol santai. Kayaknya after dari rumah Pak Dadang ke polsek itu ditonyokin abis itu. Karena si mukanya tuh udah beda, Pak. Si mukanya udah beda, terus ini kayaknya ketonjok mah ada katanya. Pasti itu udah pasti. Tapi yang ada juga nih, Pak. Apa tuh? Sebenarnya banyak hal-hal yang beredar gitu. Ternyata korbannya itu bukan satu, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Banyak orang yang mengaku bahwa saya juga dulu korbannya beliau. Dulu korbannya beliau gitu. Bisa jadi kan beliau adalah si pelaku adalah ini ya, debt collector. Betul. Terus pas ditangkap juga sempat diwawancara sama polisinya, dia tuh ditanya sama polisi, kamu juga residivis ya? Maksudnya pernah melakukan kejahatan, pernah ditangkap lah kayak gitu. Pernah berurusan, berarti ada catatan kriminal. Ada catatan kriminal. Terus catatan kriminalnya itu adalah sama kekerasan juga. Oh. Ya namanya juga debt collector. Betul sih, emang kehidupannya keras sih. Kehidupannya keras, ini main tonyok-tonyok aja. Dan orang tuh bukan baca, nonton video wawancara dengan ibu kosan yang suaminya mengantar ini korban. Yang nganterin ke Hasan Sadikin. Jadi emang tabiat si pelaku ini kalau mabok rese. Kalau mabok tensinya langsung tinggi. Jadi si bapak kosannya tuh selalu disuruh-suruh habis dia mabok, misalkan dia mabok terus tiba-tiba ngebanting pintu, anterin saya ke sini. Langsung kayak gitu. Itu bapak kosan ya? Iya, itu ke pak kosan gitu maksudnya tuh. Maksudnya saya sebagai tamu yang datang ke situ, pas saya mau numpang tinggal di sini saya bayar. Disuruh-suruh, suruh nganter beli martabak lah, inilah kayak gitu kata si ibu kosannya. Anjing kata itu. Emang apa ya? Emang berarti emang gak punya attitude aja itu. Emang gak punya attitude, terus tabiatnya tuh jelek. Betul. Mabuk-mabukan tiap hari. Itu kan sempat di pernyataan korban juga ya. Maksudnya dia tuh selalu minum-minuman keras yang kayak gitu. Mungkin tuh efek sampingnya lah bisa dibilang kayak gitu. Bahkan polisi juga pas diwawancara ya, konversi pers, itu nyebut bahwa pelaku tidak positif narkoba, tapi positif miras. Katanya dia minum dulu sebelum ketangkep tuh. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu ya? Iya, anjing maksudnya. Di doping dulu biar pede. Biar pede, tapi betul. Kan nggak tahu lah. Semua saksi mata tuh ketika dia mabok tuh rese gitu. Betul. Itu sih. Ya bisa jadi ya, karena pekerjaannya itu sebagai debt collector ya otomatis dia bakal bersinggungan dengan orang lain. Iya. Terus dia minuman keras tuh buat dia lebih optimis aja gitu. Betul. Tahu gak sih sebenarnya doping tuh ya bisa jadi sih minuman keras bisa mendukung sih. Sangat bisa. Kayak gitu. Tapi benar-benar ini ya apa ya, hal yang tidak bisa ditoleransi juga sebenarnya tindakannya. Maksudnya pelaku tuh udah tabiatnya seperti itu, kelakuannya jelek, terus kerjaannya seperti itu, ditambah lagi betul, lebih ke itu. Backgroundnya dia tuh melakukan itu tuh tidak ada dibilang esensinya, bener-bener bukan esensi ya. Bukan esensi. Gak ada tujuan khusus anjir. Emang pure menyatik betul aja gitu. Emang kejam aja. Yang saya tahu itu si pasangan itu tuh ketemunya tuh di sebuah konser. Betul, di sebuah konser, benar. Jadi buat kalian ya, para yang nonton wanita terkhusus betul. Jangan asal kenalan sama orang di konser juga. Maksudnya boleh kenalan, tapi kalian juga harus tahu backgroundnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Jangan asal oke aja gitu. Betul. Kalau di orang sih jangan sampai kenalan, maksudnya ketika berkenalan dengan seorang pria, terus pria itu bertabiat sedikit pun sangat jelek gitu. Betul. Itu tuh no. Mendingan jangan aja gitu. Betul, mendingan no. Karena takutnya seperti ini gitu. Iya, betul. Ya kita tidak pernah ada yang tahu ke depannya ya. Betul, bisa jadi itu tuh teman dekat kita atau siapa gitu. Betul. Dan ini sih sama jika ada di sekeliling Anda gitu, maksudnya tetangga Anda atau apa, ada suasana yang aneh gitu. Nah, lebih baik dicek sih, jangan sampai seperti ini gitu. Iya, betul. Maksudnya ini kan di area kosan.
area kosan bisa tidak diketahui oleh ini orang-orang di kosan itu gitu. Betul. Maksudnya lebih aware lagi lah. Kadang kita tuh orang Indonesia kan kadang gak mau tahu urusan orang lain. Maksudnya itu urusan dia. Betul. Tapi kalau ada sedikit ini mah hal yang mencurigakan, coba dicek deh. Betul. Siapa tahu kan. Iya, siapa tahu. Tetangga kalian juga. Mereka kan betul, itu betul. Iya. Itu betul, Pak. Bukan hal yang negatif itu, Pak. Iya. Maksudnya itu tuh sama gitu. Ketika nggak ada yang ngechat kan bisa lebih berbahaya. Iya. Gitu. Seperti itu sih. Bapak dari tadi pakai itu tadi apa? Saya mau berangkat ini. Saya mau menyamar lagi, Pak. Mau nyamar lagi? Saya kira Bapak mau ikut ini. Saya mau menyamar demo. Oh, demo untuk menggulingkan Prabowo. Jadi, para hakobodaci di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus penganiayaan ini? Tapi buat kalian ya, siapapun itu, untuk wanita maupun pria, tapi terkhususnya untuk wanita, jangan asal kenal dengan orang-orang yang asing di luar sana ya. Kalian harus tahu dulu backgroundnya seperti apa, keluarganya seperti apa, sifatnya seperti apa. Jangan sampai kalian asal milih, karena kita nggak pernah tahu mereka punya tabiat apa di balik sana. Tapi yang pasti, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang sama.